Pembangunan proyek pelebaran JJLS Kulon Progo dan saluran air untuk Bandara YIA terus dikebut. Setelah disosialisasikan untuk pengosongan bangunan yang terdampak sekitar kurang lebih 1 bulan yang lalu, saat ini sudah terlihat banyak bangunan-bangunan warga yang sudah dilakukan pembongkaran. Bangunan rumah terdampak rencana jalur jalan lintas selatan atau JJLS di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta ini mulai digusur dari Kelurahan Pleret, Kapanewon, Panjatan. Sedangkan pemberian ganti rugi sendiri sudah dilakukan pada tahun 2021 yang lalu. Diperkirakan ada 80 rumah warga yang akan terdampak di Dusun 1 dan Dusun 4, Kelurahan Pleret, Kapanewon, Panjatan, Kulon Progo. Nah, pada kesempatan ini Jalan Hendrikus akan meliput salah satu pembongkaran yang sedang dilakukan untuk persiapan progres pembangunan pipa air bersih dari Bendung Kamijoro di Sentolo menuju Bandara YIA di Kapanewon Temon, Kulon Progo. Teriring doa, semoga sedulur semua dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan segala urusan serta dilimpahkan rezeki yang barokah. Pokoknya terus gas sanajan duit sampun telas. Ayo sayangi negeri kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Dandeles Pantai Selatan atau JJLS Kulon Progo, kita mulai perjalanan. Tepatnya di Kelurahan Pleret, Kapanewon, Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedulur, pembangunan JJLS atau jalur jalan lintas selatan di wilayah Yogyakarta saat ini masih berfokus pada 2 pembangunan, yakni Jembatan Pandan Simo yang melintasi di atas Sungai Progo yang ditargetkan akan rampung pembangunannya pada akhir tahun 2024 ini. Untuk pembangunan selanjutnya adalah Kelok 18. Ya, Kelok 18 ini berada di perbatasan Kabupaten Bantul dengan Kabupaten Gunung Kidul, dengan lokasi pembangunannya tidak jauh dari Pantai Parangtritis dan Pantai Parangkusumo, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Oke, kita melanjutkan melihat patok pembangunan saluran air bersih untuk suplai Bandara YIA. Nah, inilah sedulur patok-patok kuning yang berada di tengah persawahan tersebut merupakan tanda batas yang akan terdampak pembangunan saluran air bersih dan pelebaran JJLS. Sedulur, kita saat ini masih berada di Kelurahan Pleret, Kapanewon, Panjatan, Kabupaten Kulon Progo. Nah, di sebelah kanan kita inilah akan dibangun saluran air bersih untuk suplai Bandara YIA di Kapanewon Temon. Terlihat juga banyak rumah-rumah warga terdampak yang sudah dibongkar. Pembongkaran itu sendiri dilakukan setelah 1 bulan sebelumnya sudah ada sosialisasi dan himbauan dari pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten Kulon Progo. Ada sekitar 80 rumah warga dan fasilitas umum
yang akan terdampak. 80 rumah warga tersebut berada di wilayah Pedukuhan 1 dan Pedukuhan 4, Kelurahan Pleret, Kapanewon, Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pembangunan saluran air bersih untuk bandara YIA tersebut sudah dimulai dari Bendung Kamijoro yang berada di Kapanewon, Sentolo. Sebagai tambahan informasi, Bendung Kamijoro yang diresmikan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo pada akhir tahun 2019 lalu akan menjadi suplai air bersih dengan kapasitas produksi 300 liter per detik, sehingga diharapkan akan mampu melayani kebutuhan air bersih seiring pertumbuhan YIA serta kawasan sekitar bandara dan Kulon Progo pada umumnya. Kamijoro dibangun dengan sasaran untuk bandara dan sekitarnya, juga untuk kawasan industri niaga seperti kawasan industri Sentolo. Sedulur, sebagai tambahan informasi, uang ganti rugi dari lahan maupun rumah yang terdampak pembangunan saluran air bersih maupun jalan jalur lintas selatan Kulon Progo ini telah dibayarkan pada tahun 2021 yang lalu, sehingga pada proses pembongkaran kali ini semua warga sudah siap sedia untuk pindah ke tempat yang lain. Nah, inilah sedulur salah satu proses pembongkaran bangunan dan fasilitas umum yang dilaksanakan di wilayah Kelurahan Pleret, Kapanewon Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Oh ya sedulur, sebelumnya saya selalu mengingatkan kepada sedulur semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar sedulur semua selalu mendapatkan informasi yang Jalan Hendrigo suguhkan. Dan tak lupa saya juga mengucapkan banyak terima kasih atas support sedulur semua. Pada proses pembongkaran kali ini, pihak-pihak terkait menggunakan alat-alat berat seperti bego atau ekskavator guna mempercepat proses pembongkaran. Alat-alat berat tersebut digunakan untuk merobohkan bangunan serta menaikkan serpihan-serpihan sisa bangunan ke atas truk dam sebelum akhirnya dibawa untuk dibuang. Nah, seperti inilah penampakan bangunan-bangunan sebelum dilakukan perobohan. Barang-barang yang masih bisa dimanfaatkan seperti genteng, kusen, jendela maupun pintu terlebih dahulu dicopot supaya bisa dimanfaatkan kembali. Terlihat pula di tempat ini terdapat fasilitas umum seperti puskesmas yang terdampak pelebaran jalur jalan lintas selatan Kulon Progo.
Nah, inilah sedulur yang dapat saya sampaikan pada liputan kali ini. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian dan informasi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Pokoknya terus gas sanajan duit sampun telas. Akhir salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan matur nuwun.